Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawe rakhati dhammacaring. Dhammo sucine sukha mawahati. Esani samso dhamme sucine. Na dukati gacanti dana dhammacaring. Praktek dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekkan dhamma. Praktek dhamma akan membawa kebahagiaan. Barang siapa yang mempraktekkan dhamma, maka ia tidak akan pergi ke alam derita. Ya, baik Bapak Ibu, salam kenal. Udah ada yang kenal? Belum ya, baru pertama kali saya. Ya, salam kenal untuk semua. Saya dari Banten, ya Tangerang. Saya memang pernah menjadi Ketua Magabudi 2 periode, dari 2008 sampai 2013 dan 2013 sampai 2018 ya. Saya juga pegang juga sebagai Dewan Pertimbangan Pandita di Banten. Ya, maka untuk ini pada kesempatan ini saya diminta untuk mengisi bersama Pak Sarwan ya, semoga kita bisa sharing dhamma di sini ya, dhamma-dhamma yang sesuai dengan tema yang saya ajukan. Memang awalnya saya pikir 31 alam kehidupan ya. Memang kalau 31 alam kehidupan itu agak rumit dan agak jelimet juga. Jadi pada saat itu saya minta kepada Pak Sarwan diganti aja lah Pak, kaitan sila dan kama ya. Jadi kita nanti akan membahas bagaimana kita mengenal dhamma ini dengan baik, bagaimana kita melaksanakannya di dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yaitu yang pertama adalah Panatipata Kama ya. Panatipata Kama ini yang sebagaimana kita ketahui di dalam Pancasila Buddhis, ini merupakan patokan kemoralan. Kalau misalnya yang kita sering bacakan, yaitu Panatipata Wera Manisika Padang Samadhyami. Saya bertekad menghindarkan diri dari pembunuhan makhluk hidup. Ya. Nah, yang diambil ini adalah Panatipata Kamanya, berkaitan dengan karma. Ya, jadi misalnya kita membunuh, itu akan mempunyai suatu dampak yang apakah kita percaya atau tidak, mau ngerti atau tidak, semuanya ini sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan hukum kama, yaitu usia kita pendek ya. Ada yang tiba-tiba kita misalnya sedang berjalan, digebuk orang, dipukulin orang, ya salah tangkap orang dan sebagainya. Itu adalah karena memang sebenarnya di kehidupan yang lalu, sebabnya itu adalah di kehidupan yang lalu, sekarang kita terima akibat daripada perbuatan kita ya. Itu adalah karena perbuatan-perbuatan yang lalu itu akan mempunyai suatu dampak. Nanti untuk kisah-kisahnya akan saya di pertengahan nanti akan saya ceritakan ya. Dan bila mana seseorang itu misalnya sering melakukan pembunuhan ya, usianya panjang tapi berpenyakitan yang tentunya penyakit-penyakit yang silih berganti, yang penyakit-penyakit yang misalnya yang kronis ya. Nah, ini adalah bila mana kita memang di kehidupan yang lalu kita kan tidak pernah tahu ya. Makanya usia panjang tapi banyak penyakit. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat ya, karena hukum karma itu pasti akan berjalan. Hukum karma pasti akan berbuat di dalam setiap kehidupan ya. Nah, kalau misalnya penyakit-penyakit ini bisa kita hindari ya, dengan terus kita berbuat baik, berbuat kebajikan ya, kita dengan selalu misalnya berdana, memberikan pemahaman yang positif kepada umat, kepada keluarga dan lain sebagainya, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan ya. Nah, berwajah buruk dalam setiap kehidupan. Kalau seseorang itu biasanya sering
melakukan pembunuhan di kehidupan yang lalu, walaupun mungkin sudah mengalami hukuman-hukuman secara fisik ya, tapi tetap begitu dia sudah terlahir di kehidupan berikutnya, di kehidupan sekarang misalnya, dia akan mempunyai wajah yang buruk. Karena apa? Sering marah, sering sekali melakukan hal-hal yang kekerasan-kekerasan ya. Ini adalah karena efek daripada perbuatan pelanggaran sila pertama tadi. Ya. Nah, mereka akan mengalami siksaan dan mati di tangan orang lain. Kenapa? Karena kalau bila mana seseorang itu di dalam kehidupan yang lalunya pernah membunuh, pernah melakukan hal-hal yang seperti menganiaya, ya. Nah, ini nanti akan tiba-tiba dia bisa dibunuh orang. Tiba-tiba dia sedang berjalan, ada orang yang menyakiti dia, dan akhirnya dia mati terbunuh. Ya, seperti contohnya yang Arya Mahamogalana. Beliau ini adalah seorang siswa Sang Buddha yang sangat-sangat mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Ya, beliau ini pada waktu itu sedang bila mana sedang berceramah di suatu tempat ya, di mana saja itu selalu dikepung orang, selalu ada orang-orang yang memang yang mengepung dia. Mengepung dia itu ingin membunuh dia sebanyak mungkin kurang lebih sampai ratusan orang ya. Nah, dia karena memang punya kesaktian yang luar biasa, begitu dia sudah dikurung, akan dibunuh ya, dia terbang ke udara, dia masuk ke dalam tanah ya, karena memiliki abinya. Inilah, jadi kalau misalnya seseorang yang sudah memiliki abinya itu gampang sekali, tapi setelah dia berulang kali selalu dikepung dengan dimanapun dia selalu tampil ya, itu selalu dikepung orang, dikepung untuk disakiti ya. Nah, setelah dia sudah akan disakiti ini, akhirnya dia merenung, kenapa? Ada apa dengan saya? Ya. Nah, dia akhirnya setelah dia merenung, dia melihat bahwa ternyata di kehidupan yang lalu dia ini pernah membunuh papa dan mamanya, membunuh ayah dan ibunya. Ya, akhirnya dia terlahir di Awicin neraka. Dia, dan pada waktu dia sudah mengetahui ya bahwa dia ternyata sudah pernah membunuh orang tuanya. Apa sebabnya? Karena pada waktu di kehidupan yang sangat-sangat lama ya, pada waktu itu dia punya ayah dan ibu yang buta. Ayah dan ibunya buta. Pada waktu ayah ibunya buta ini, dia memang sebelum dia menikah dia yang merawat. Dia yang merawat orang tuanya, kedua orang tuanya, tapi dia berpikir dan orang tuanya juga bilang, mungkin kamu kalau seandainya sudah bisa ya punya uang, cobalah kamu berkeluarga agar kamu itu bisa ada yang mengurus ya. Tapi apa yang terjadi setelah dia sudah berkeluarga ya, istrinya ini selalu mengeluh bahwa orang tuanya itu sudah buta tapi ngerepotin, nggak pernah mau memahami, dan dia pokoknya betul-betul dia merasa terganggu ya. Nah, si pemuda ini dengan akhirnya bagaimana caranya, dia juga bingung. Nah, karena sering sekali ya diibaratkan pisau golok ya, yang diasah setiap hari pasti akan tajam. Demikian pula dengan pemuda ini, setelah dia dihasut, selalu diberitahu oleh istrinya bahwa orang tuanya merepotkan, dia akhirnya dia putuskan bahwa ya kalau begitu ya sudahlah, saya bunuh saja orang tua saya ya. Nah, karena memang keduanya buta, dia diajaklah dia naik gerobak ya, kereta kuda. Nah, begitu sampai di pinggir hutan, dia bilang, "Pak, Mah, di sini banyak rampok ya, di sini banyak rampok dan sangat bahaya.
Ya sudah, kita balik saja nak, kita balik katanya. Enggak mah, akhirnya si pemuda ini itu gebukin ayahnya sendiri, pukulin papa mamanya sampai akhirnya mati dan dikubur di pinggir hutan itu. Setelah dia kembali, ya istrinya tidak bertanya kemana papa mama, ya dia cuman hanya seolah-olah ya udahlah, masa nggak mau tahu apakah mati atau hidup, pokoknya saya nggak mau tahu. Nah begitu dia sudah meninggal, ternyata setelah sekian lama ya memang akhirnya dia meninggal dunia, lahirlah di Awi Cinaraka. Ya, di Awi Cinaraka ini untuk waktu yang sangat-sangat lama. Ya, konon dikatakan oleh Sang Buddha, seseorang yang membunuh papa dan mamahnya, ayah dan ibunya, itu akan mengalami siksaan yang luar biasa di Awicya neraka untuk waktu yang sangat-sangat lama, 2 kalpa. Ya, 2 kalpa, bayangin, 2 kalpa itu untuk sudah tidak bisa dihitung. Ya, nah begitu dia sudah terlahir kembali, ternyata dia terlahir menjadi seorang pemuda. Seorang pemuda ini, tapi dia selalu di dalam kehidupannya selalu dikejar orang, selalu dibunuh orang, ya. Sampai akhirnya dia sudah sampai ke 200 kali dia terbunuh. Dia akhirnya bertemulah dengan ajaran Sang Buddha. Bertemu dengan Sang Buddha pada kehidupan ini, dia akhirnya belajar dan akhirnya menjadi seorang biku yang luar biasa, menjadi biku yang sakti mandraguna, ya dikatakan begitu. Dia akhirnya setelah dia mempunyai kesaktian ini, itu orang-orang selalu, walaupun dia sudah menjadi seorang biku, ya, tapi dibenci dianggapnya dialah yang sudah menyebabkan murid-murid para Brahmana itu yang akhirnya mereka ini pada pergi, ya, jadi menjadi murid Sang Buddha. Nah begitu akhirnya karena memang dihasut, dibayar oleh para Brahmana ini untuk membunuh si pemuda si arahat yang Arya Mahamoggallana ini, ya akhirnya setelah itu dia bertahan, ya sudahlah, biasanya dia pergi dengan terbang di udara, biasanya dia jalan masuk ke dalam tanah, tapi kali itu dia hanya berdiam diri, digebuk, dipentung di mana, pokoknya dibacok sampai badannya hancur. Ya, yang Arya Mahamoggallana akhirnya badannya hancur, dan begitu dia sudah hancur badannya, ya karena dia seorang arahat, dia tidak akan mati. Jadi pada waktu itu setelah orang-orang itu sudah pergi, dianggapnya sudah tidak bernyawa, ya akhirnya yang Arya Mahamoggallana kembali, tubuhnya menyatu dan akhirnya dia kembali ke wihara dan mohon kepada Sang Buddha pada waktu itu, mohon diizinkan untuk parinibbana hari itu juga. Sang Buddha mengetahui memang ternyata yang Arya Mahamoggallana ini menerima akibat dari kehidupan yang lalu. Jadi kalau pembunuhan itu tidak serta-merta selesai, sudah arahat, tetap dia akan menerima akibatnya bila mana sudah mencapai istilahnya kesucian, dan untuk menyelesaikan itu tetap dia harus terbunuh, ya. Nah makanya seperti yang Arya Mahamoggallana ini, walaupun dia sudah mencapai kesaktian yang luar biasa, dan pada saat dia meninggal tetap dia dikeroyok orang dan akhirnya meninggal, dan tapi dia tidak langsung meninggal, kembali dulu ke wihara, menghormat kepada Sang Buddha, mohon diizinkan untuk parinibbana hari itu. Ini merupakan bila mana pelanggaran sila ke-1, ya, Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami, makanya kita selalu ucapkan, saya bertekad menghindarkan diri dari pembunuhan makhluk hidup. Ya, jadi ini adalah merupakan suatu patokan hidup kita, patokan kemoralan kita, agar kita tidak sampai akhirnya menyebabkan kita bisa tersakiti karena perbuatan kita sendiri yang memang kita juga mungkin lupa, ya. Bila mana sila dipraktekkan, itu akan berusia panjang,
ya, akan berusia panjang, ya, dengan keluarga yang baik, saling menyayangi, saling mencintai, ya. Karena memang apa? Itu daripada bila mana kita melaksanakan sila dengan baik, kita akan mempunyai keluarga yang baik-baik, ya. Orang yang saling mencintai, menyayangi kita. Itu adalah di mana bila mana kita dapat melaksanakan sila pertama ini tidak dengan sampai membunuh, baik menganiaya makhluk lain, ya. Hidup tentram, bila ada masalah dapat diselesaikan dengan baik, ya. Ini yang pertama, sila pertama. Ya, yang kedua yaitu yang dikenal dengan adinadana kama. Adinadana kama ini adalah mengambil barang yang bukan milik kita, pencurian. Ya. Nah, orang yang suka mencuri itu akan kekurangan harta. Kenapa? Karena dia mengambil barang yang bukan milik dia, ya. Akhirnya dia akan kekurangan harta dan memang bila mana dia sudah bekerja, mau bekerja, itu tidak diterima orang, sering dengan alasan-alasan penuh, tidak ada lowongan dan semuanya. Itu karena apa? Pelanggaran sila kedua ini adalah mengambil barang yang bukan milik kita, ya. Nah, kalau seseorang yang misalnya saya sudah sarjana, saya sudah mau kerja, tapi dengan alasan-alasan tertentu, ya, bahwa dia mau mencari orang yang memang sudah pengalaman kerja dan orangnya memang bisa ini, dan selalu kalah persaingan. Nah, kalau misalnya sudah demikian, biasanya kalau dia sudah kalah bersaing di dalam mencari kerja, ya, karena tidak ada pengalaman dan tidak ada kekurangan dari skillnya, ya, ini biasanya dia akan ya sudahlah, bekerja apa juga saya terima, ya. Nah, kalau dia sudah bekerja dengan tidak sesuai dengan gelar yang dia capai, dengan titel yang dia raih, dia akhirnya ya sudahlah, bekerja apa aja lah yang tanpa istilahnya ya kerja kasar pun diterima, yang penting saya kerja, saya dapat duit, ya. Nah, begitu dia sudah terima, dapat duit, ya, dia akhirnya bekerja dan dikumpulin tuh duit, ya, dikumpulin duitnya sedikit demi sedikit, dan setelah dia sudah terkumpul, dia rencana ingin beli motor, rencana ingin beli mobil, atau rencana ingin beli rumah, ditipu orang, dicuri orang, diambil orang, ya. Nah, ini akhirnya dia hanya bisa bersedih, kok kenapa ya, saya sudah capek-capek kumpulin uangnya, kenapa ditipu, ya. Itu karena apa? Pelanggaran sila kedua itu mempunyai suatu dampak, kita kekurangan harta, kehilangan harta yang memang sudah kita dapati, ya. Nah, ini salah satu yang memang bila mana kita mengambil barang yang bukan milik kita. Kadang-kadang kan ada juga, itu saya nemu uang di pasar, atau saya nemu dompet, ya. Saya kan nggak mencuri, kata siapa, ya. Nah, kalau misalnya dia mengambil uang, ya, misalnya di pasar, ya, misalnya dia lihat sana sini tidak ada orangnya, udah dikantongin, dipakai belanja, itu sudah mencuri yang tidak disengaja. Tapi kalau mencuri disengaja kan dia dengan segala tipu muslihat sekarang ini, curi motor dan semuanya, itu karena apa? Karena dia memang dengan sengaja mencari untuk mencuri. Tapi yang tidak disengaja pun tetap membuahkan hasil, ya, membuahkan hasil. Jadi kalau misalnya sudah demikian, dia kemana saja akan dicemooh orang, digunjingkan oleh orang, ya. Karena apa? Karena di kehidupan yang lalu dia walaupun tidak ingat, tapi mempunyai suatu dampak, ya. Nah, apabila sudah mendapat uang dari hasil kerja dicuri orang lain dan menderita akibat buruk dari lainnya, ya. Jadi mempunyai suatu dampak yang memang akhirnya dia selalu merana kalau misalnya sila ini dilanggar, ya. Bila mana sila dipraktekkan bagaimana? Bila mana sila dipraktekkan, dia tidak kekurangan harta. Mencari kerja walaupun persaingannya begitu ketatnya,
mudah saja. Dia dapat kerja dengan mudah, ya, diterima dengan baik, dan kedudukannya pun bagus. Dia tiba-tiba dia bisa naik cepat sekali, naik pangkatnya, ya. Karena apa? Karena memang secara moral dia memang punya bekal yang baik. Bersaing dengan siapapun dia tetap menang. Karena apa? Karena dari pelanggaran sila kedua tidak pernah dilakukan sama dia, ya. Ini adalah merupakan suatu, dia mencari kerja walaupun persaingannya berat, tetap dia malah bisa di yang utama. Masih kuliah pun dia sudah di charter orang, oh nanti kamu kerja sama saya, ya. Karena apa? Karena memang ini adalah hasil dari perbuatan baik kita. Maka kepada saudara yang masih kuliah, ya mungkin yang masih masih mencari nafkah, teruslah berjuang, jangan pernah menyerah, ya. Apalagi misalnya sekarang ini, apalagi yang katanya yang jujur itu sekarang ini dikalahkan oleh orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang korup. Karena apa? Karena di dalam suatu kumpulan, ya, lebih banyak orang yang tidak jujur dari yang jujur. Nah, mudah-mudahan dengan berkembangnya Buddha Dhamma, ya, orang-orang ini akan lebih memahami dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sila, ya. Selalu dihormati, berhasil dalam usaha, terlindungi oleh kebajikannya sendiri, ya. Ini adalah bila mana seseorang itu dalam kesehariannya itu berusaha untuk selalu berbuat baik, cintai orang tua, sayangi orang tua, ya. Ini adalah merupakan berkah yang termulia, ya. Yang berikutnya adalah yang dikenal dengan Kamesu Micacara Kama. Ya, kalau misalnya di dalam sila ketiga ini, Kamesu Micacara Weramanisika Padang Samadhyami. Saya bertekad menghindarkan diri dari perbuatan asusila, ya. Perbuatan asusila ini merupakan perbuatan kelihatannya sih memang enggak susah, ya. Tapi ternyata mempunyai suatu hasil yang sangat mengerikan. Kenapa? Ini seperti misalnya dia kalau misalnya di dalam kehidupannya sekarang ini, ya, mudah dicemburu orang, ya, dibenci oleh orang lain, memiliki banyak musuh, ya, kekurangan harta dan kekayaan, tidak bahagia secara mental dan jasmani. Memang kalau misalnya orang yang melanggar sila ketiga, saya akan cerita sedikit, yaitu mengenai kisah seorang wanita, ya. Dia adalah, ya, katakan putri ruja lah, ya, anak seorang raja. Putri ruja ini pada waktu hari-hari uposata, hari-hari biasanya itu dia ke wihara. Dia datang ke wihara, dia datang dia melaksanakan atas sila dan semuanya. Nah, pada hari itu dia kan setiap hari uposata itu dia pulang ke rumah orang tuanya. Nah, dia pada waktu dia pulang ke rumah orang tuanya, papanya ini dia ajak ke wihara. Dia nggak mau. Sudahlah nak, papa sekarang papa sudah punya guru yang luar biasa, yang hebat. Bingung si anaknya ini. Kenapa, Pak? Kan biasanya papa kan selalu mengajak kami untuk ke wihara, bermeditasi. Kita mempraktekkan sila dan melaksanakan atas sila. Ya nak, saya sudah bertemu dengan seorang Brahmana yang hebat, ya. Dia bercerita bahwa dia mampu, ada seorang seorang perwira. Dia bercerita bahwa dia ternyata mampu mengingat satu kehidupan yang lalu. Di kehidupan yang lalu, dia ini adalah banyak sekali melakukan, ya, istilahnya perbuatan-perbuatan tercela, terutama yaitu melanggar sila ketiga. Dia ternyata juga membunuh, juga mencuri, ya, istilahnya betul-betul dia sudah melanggar sila yang buruk, ya.
Jadi kemoralannya dilanggar. Pada waktu dia meninggal dunia, ternyata dia terlahir menjadi seorang perwira lagi dan hidupnya enak ya. Dia bilang, saya ternyata apa yang saya sudah lakukan di kehidupan yang lalu, saya mampu mengingat satu kehidupan ini, ternyata saya sekarang ini toh nggak menerima akibatnya gitu ya. Nah, terus ada seorang pengemis juga, dia cerita bahwa saya dulu memang seorang yang gemar sekali datang ke wihara, selalu berdana dan pindah patah, dan juga pada hari tertentu saya melaksanakan atasila. Tapi apa yang terjadi setelah di kehidupan sekarang, saya menjadi pengemis. Berarti jadi dia mampu mengingat satu kehidupan juga ya. Nah, si Brahmana ini mengatakan bahwa makanya sekarang kalau apa yang Anda mau lakukanlah yang bersenang-senanglah. Nah, si Putri Ruja ini marah kepada ayahnya, ayah, kok ayah bertemu dengan orang bodoh seperti itu? Orang bodoh, kenapa ayah berteman? Ya, saya sebagai putri ayah, saya mampu mengingat 7 kehidupan sebelumnya dan 7 kehidupan yang akan datang. Ya, nah 7 kehidupan sebelumnya saya adalah seorang pemuda yang kaya, dan ya katakan ayah saya ini seorang pandai emas dan dia selalu memberikan yang terbaik untuk saya. Dan saya pun bertualang, saya tidak berkeluarga. Saya berpetualang dengan wanita-wanita yang berkeluarga dan wanita-wanita yang tidak berkeluarga. Saya tidak menikah di dalam kehidupan itu. Ternyata apa yang saya lakukan itu memang di kehidupan berikutnya setelah kematian saya akhirnya terlahir menjadi seorang yang anak menjadi seorang saudagar kaya raya. Saudagar ini selalu memberikan yang terbaik dan mengajak ke wihara di hari uposatha, meditasi dan semuanya. Ya, itu setelah itu di kehidupan ketiga setelah kematian saya di yang kedua ini, barulah karma buruk saya berbuah yang pada waktu itu menjadi seorang petualang cinta. Selalu mengganggu wanita-wanita yang beristri yang sudah bersuami maupun tidak, ya. Pokoknya dia berpetualang, dan setelah itu saya memang terlahir begitu terlahir menjadi seorang di keluarga itu memang menyenangkan, ya. Begitu di kelahiran ketiga, lahirlah dia menjadi seorang menjadi seekor kambing jantan, ya. Menjadi seekor kambing jantan dan tidak dikebiri, besar badannya, dan pada waktu itu dia selalu main dengan putranya dengan anaknya si saudagar yang penggembala itu. Dia selalu dia pukul, dan akhirnya kambing itu sampai akhirnya mati, ya. Nah, di kehidupan berikutnya lahirlah dia menjadi seekor sapi jantan pula, ya. Yang tadinya ada kambing, sekarang sapi. Menjadi seekor sapi jantan dan tidak ada kebiri juga. Badannya besar dan selalu menarik bajak dan selalu dipakai oleh petani itu untuk bekerja di ladang, di sawah, ya. Nah, begitu dia sudah bekerja di ladang, di sawah, ternyata dia ini setelah merasa sudah lama, sapi ini dipotong, disembelih oleh si pemiliknya. Begitu disembelih, ya dagingnya dimakan. Dia akhirnya lahir lagi menjadi anak seekor monyet, ya. Di kelahiran keberapa tuh? Dari yang ke-1 tadi menjadi ini, dan menjadi anak saudagar keduanya, dan menjadi kambing, menjadi sapi, ya, menjadi monyet, ya, anak monyet.
anak monyet lelaki, ya. Nah, begitu dia lahir menjadi anak monyet, pada hari kelahirannya dia ini diminta oleh sang raja monyet bahwa mana anakku yang baru lahir. Sama ibunya itu diberikan. Ternyata bukannya disayang, anak monyet itu digigit buah jakarnya sampai mati. Dia menjerit, tidak peduli sang raja monyet ini. Sampai akhirnya dia mati. Nah, begitu si monyet ini sudah mati, dia lahir lagi, baru lahir jadi manusia. Di kelahiran ke-6, ya, di kelahiran ke-6 itu lahir jadi manusia laki-laki, tapi waria, tidak suka dengan lawan jenis. Dia dicemooh, dia merasa dilecehkan dan semuanya itu dia jalani, ya. Ini makanya begitu dia sudah terlahir di sana, betapa menyedihkannya pada waktu itu, ayah, ya. Makanya saya yang mampu melihat 7 kehidupan saja itu merasa takut dan ngeri sekali, ya. Jangan sampai saya terlahir kembali seperti dulu, ya, menjadi seorang petualang cinta. Nah, begitu akhirnya dia sudah menjadi seorang waria, nah meninggal lagi, barulah dia menjadi seorang putri Ruja yang jadi anak seorang raja itu, ya. Begitu dia sudah menjadi putri Ruja, dia bilang ke ayahnya, ayah, janganlah karena kebodohan, karena kita bergaul dengan orang bodoh, dengan orang dungu, yang akhirnya kita menderita, ya, jangan itu sampai terjadi. Nah, ini saya alami, ayah. Kalau nanti untuk 7 kehidupan ke depan, saya sudah tahu nanti saya akan lahir di alam surga tingkat berapa, yang berikutnya saya akan lahir lagi di alam surga tingkat berapa, dan nanti yang terakhir saya akan lahir di alam Brahma, ya. Nah, ini merupakan suatu gambaran yang luar biasa. Apabila sila ketiga dilanggar, efeknya itu sangat berat, ya. Apalagi kalau kita melihat sekarang ini orang-orang yang gampang sekali melakukan hal-hal negatif dengan berselingkuh, ya, dengan hal-hal yang negatif, dengan yang tidak baik, ya. Jangan sampai itu menimpa pada keluarga kita, ya. Nah, bila mana sila ketiga dipraktekkan, lahir di keluarga yang bahagia dan kaya raya, ya. Mendapat pasangan yang sesuai, hidupnya bahagia, ya. Karena kalau misalnya dia bertemu dengan seseorang yang kebetulan mempunyai pribadi yang baik, ya, karma yang baik, dan tidak akan sampai menyakiti, itu adalah merupakan kebahagiaan, ya. Nah, berikutnya adalah musawada kama. Musawada ini adalah musawada weramani sikapadang samadiyami, bertekad menghindarkan diri dari berbohong, ya, menjadi provokator, menjadi orang yang suka mengadu domba, ya. Ini bisa masuk ke dalam kategori keempat, ya. Dia tidak mudah dipercaya orang. Kalau seandainya menjadi seorang marketing, ya, menjadi seorang pedagang, ya, dia walaupun dia sudah berusaha menjelaskan, orang itu tidak percaya, dianggap dia bohong saja, ya. Karena sila keempat ini bila mana dia langgar, itu dampaknya seperti itu. Bila mana dia berdagang atau bekerja, itu juga mulutnya itu berbau. Jadi aroma mulutnya itu jarak 1-2 meter itu sudah mencium, seseorang itu sudah mencium aromanya, ya. Ini kalau seseorang yang parah melakukan pelanggaran sila keempat, ya. Bicaranya kurang jelas dan ya akibat buruk lainnya. Sorry, saya minum, ya. Nah, kalau memang ini sila keempat bisa kita hindari, ya ini merupakan suatu kebahagiaan juga. Makanya Pancasila, kenapa? Pancasila Buddhis itu untuk apa? Itu adalah merupakan patokan moral buat kita.
Kalau biku kan 227 ya, Patimokkasila. Kalau kita hanya 5. Jadi kalau misalnya cuma 5, apakah kita bisa belajar? Ya, kita semuanya memang belajar agar kita tidak sampai melanggar daripada norma-norma agama. Ya, bila sila dipraktekkan, dia akan sukses hidupnya, mudah dipercaya orang. Ya, bila mana dia bekerja, bila mana dia dagang, ya misalnya dia ikut tender, semuanya itu biasanya dia mudah dan orang akan lebih percaya dan dapat memenangkan tendernya. Ya, ini adalah bila mana dia dapat melaksanakan sila keempat itu dengan baik. Ya. Yang kelima adalah Surameraya Kama. Itu adalah sesuai dengan artinya, ya, saya bertekad menghindarkan diri dari meminum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Melemahnya kesadaran ini itu bisa menjadi pikun, bisa menjadi orang yang Alzheimer, bisa menjadi orang yang sangat-sangat ini sekali. Karena saya pernah juga ada, ya, itu benar-benar ini nyata, ya. Orang tiba-tiba yang entah bagaimana, tiba-tiba dia lupa ingatan. Bukan lupa ingatan, sebenarnya dia tetap sadar, ya. Tapi dia dengan pasangannya sendiri, dengan istrinya, dengan anaknya, dia sama sekali tidak ingat, ya. Nah, itu ketahuannya pada waktu itu keluarganya itu telepon saya, ya. Romo, ini si papa kenapa ya, katanya. Kenapa emang? Iya, ini begini-begini. Ya, memang waktu itu saya datang ke sana, dia bilang, itu Romo, si bapak ini tiba-tiba aja begitu saya mau masuk ke rumah ditanyain, lu siapa? Ngapain masuk-masuk rumah gua, katanya. Ya, ini kan dia bingung. Loh, kok bercanda nih si bapak, katanya, si papa, ya. Akhirnya udah 5 menit kemudian anaknya yang masuk ke rumahnya. Begitu juga, ngapain lo masuk-masuk rumah gua? Ya, nah anaknya akhirnya sama mamanya itu berunding, mah, si papa itu serius enggak sih? Kok kenapa tiba-tiba dia bilang ngapain masuk-masuk rumah gua, katanya. Iya, itu mama juga tadi begitu ditegur sama dia, kenapa ya, katanya. Nah, akhirnya baru tadinya setelah itu dideketin sama istrinya, sama anaknya, ternyata memang benar-benar tidak ingat dia, ya. Nah, waktu saya datang, tapi saya waktu itu saya tanya, Pak, kenal saya? Iya, saya kenal. Siapa nama saya? Enggak tahu. Iya, ini padahal saya kenalnya lama, ya. Enggak tahu. Kenapa, Pak? Tahu, saya blank aja. Saya nggak tahu. Itu pokoknya udah sama sekali saya nggak ingat, katanya. Jangan itu, Romo. Saya tulisan saya sendiri, huruf-huruf, saya sama sekali udah nggak bisa baca, katanya. Kenapa, Pak? Nggak tahu, tiba-tiba aja saya ya bangun tidur, blank aja begitu, katanya. Ada yang begitu. Karena apa? Biasanya memang kalau misalnya sejenis Alzheimer atau orang-orang yang lupa ingatan karena sesuatu hal, itu bisa mempunyai dampak seperti itu, ya. Makanya orang yang dungu, ya, mentalnya terganggu, ya. Kalau Alzheimer kan lebih parah lagi, kalau misalnya tiba-tiba dia sama sekali dia sudah tidak ingat, ya. Nah, ini adalah orang bilang pikun, pikun beda lagi. Ya, kalau yang pikun itu adalah di mana bila mana dia ditanya, kamu udah makan? Atau emak udah makan? Engkong udah makan? Enggak, gua belum makan, padahal baru habis makan. Ini orang pikun, ya. Tapi kalau orang yang yang Alzheimer bukan, itu beda, ya. Makanya kalau misalnya seseorang itu sampai seperti itu, biasanya kenapa? Karena suka minum minuman keras. Minum minuman keras biasanya itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi pikun, akan menjadi, ya, kadang-kadang syukur-syukur ya dia nggak sampai misalnya mabuk, ya, mabuk
terus akhirnya meninggal. Banyak saya temuin yang saya kenal ya, yang saya kenal itu tiba-tiba dia dikabarin meninggal karena apa? Minum arak orang tua. Ya, minum arak orang tua sampai akhirnya begitu meninggal badannya kebiruan. Ya ditanya sama ini, kata dokter ini overdosis arak. Ya, overdosis arak orang tua, ada yang overdosis karena minuman ya. Yang lain sebagainya itu adalah kalau sudah demikian biasanya begitu meninggal jatuh, pasti itu jatuh, ya jatuh ke alam bawah. Jangan sampai kalau misalnya jatuh ke alam bawah, nolongnya gimana? Sulit, ya. Kalau seseorang yang sudah terjatuh ke alam bawah, dia untuk ditolongnya juga biasanya kan melalui pemancaran misalnya patidana, ya ngundang sangga itu bisa kalau seandainya memang karma baiknya ada. Tapi kalau tidak ada, itu sulit sekali. Hanya menunggu sampai nanti karma buruknya itu semakin tipis, ya. Itu bila mana memang banyak yang orang-orang yang membantu dia, ya. Nah, bila sila dipraktekkan, sila kelima ini, ia mempunyai ingatan yang kuat, menjadi seorang jenius. Ada yang baru lahir, ya seperti dulu pernah ada di Kelapa Gading, anak usia 6 tahun, baru lahir tapi dia punya kecerdasan luar biasa dan dia bisa bahasa Inggris dan kesehariannya pakai bahasa Inggris. Sedangkan orang tuanya juga nggak bisa bahasa Inggris. Ada yang demikian, ya. Jadi anaknya itu mempunyai ingatan yang kuat dan biasanya kalau dia misalnya pada kehidupan yang lalu mempunyai suatu banyak melakukan menolong orang, membantu orang, dia akan menjadi orang yang luar biasa, ya. Jadi orang jenius, mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar apa saja, itu dia mampu. Karena apa? Karena jadi kejeniusan itu biasanya dia akan mencirikan bahwa dia seorang yang luar biasa, ya. Nah, sehingga hidupnya di dalam kehidupan ini sukses, ya. Orang-orang yang melakukan pembunuhan, pencurian, tindakan asusila, kebohongan, mabuk-mabukan dan sejenisnya akan menderita akibat buruk dari perbuatan jahat mereka. Ya, jadi perbuatan jahat mereka itu akan menyebabkan menderita. Ya. Dalam kehidupan sekarang mereka akan menemui kesulitan dalam mencari nafkah dan harta, ya. Memiliki reputasi buruk, tidak diterima dengan mudah oleh orang lain, ya. Ini bila mana seseorang itu selalu melanggar daripada sila-sila norma-norma agama. Dan akhirnya melihat pertanda buruk ketika mendekati ajal sehingga mati dalam ketakutan dan kegelisahan. Selain itu mereka akan menderita berbagai kesulitan ketika terlahir di alam-alam rendah. Selama banyak kehidupan ketika terlahir kembali di alam manusia, setelah menderita di alam apaya adalah merupakan alam menderita, ya. Jadi alam apaya adalah neraka, tiracana, peta asura. Ini adalah merupakan alam-alam yang di dalamnya itu tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Yang di dalamnya itu yang ada hanya ratap tangis, kesedihan, dan penderitaan yang berkepanjangan. Inilah alam-alam yang biasanya kan kita di dalam 31 alam kehidupan, ya, yaitu ada misalnya Kamaloka. Kamaloka itu ada 4. Kamaloka itu merupakan alam nafsu, ya, 4 alam bawah, ya. Misalnya neraka, tiracana, peta asura, dan 7 alam-alam bahagia. Salah satunya alam manusia. Ini yang dikenal dengan Kamaloka, alam nafsu. Jadi kita termasuk di dalam alam nafsu, di alam yang masih mempunyai keluarga, ya. Berbeda dengan alam Brahma. Alam Brahma itu yang sudah tidak ada pria maupun tidak ada wanita. Semuanya sama dan
itu mereka bahagia di dalam kehidupan sebagai seorang meditator, ya. Alam Brahma 16 dan Arupa Brahma 4. Ini adalah merupakan alam-alam yang merupakan alam-alam yang bahagia, ya. Akan berada di tingkatan rendah dalam masyarakat bila mana kita menderita itu memang kita bisa berada di alam-alam yang sangat menderita, memiliki penampilan yang buruk, kekurangan harta dan kekayaan, dan memiliki kekurangan-kekurangan lainnya. Ini, ya. Jadi yang penting kita di dalam kehidupan ini, mari kita walaupun mungkin masih bagaimana, kita teruslah berbuat baik. Teruslah kita berbuat baik, jangan sampai sudah selesai. Pas ya. Ya, baik kalau begitu. Karena waktunya juga saya kira cukup sekian. Nanti dilanjut dengan boleh? Oh, ya. Jadi kalau ini sudah selesai, nanti ada tanya jawab. Boleh apa saja mau ditanyakan, apakah berkaitan dengan yang saya bawakan ini mengenai sila dan kama atau yang lain, boleh. Ya, kita sharing aja nanti. Silakan. Makasih. Namo Buddhaya. Baik, berikut pemaparan Dhammadesana dari Romo Damawan. Seperti tadi sudah disampaikan, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait materi seperti tentang karma maupun tentang sila, bisa bertanya langsung dengan dua cara. Pertama, bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa langsung tunjuk tangan aja nanti dan maju ke depan untuk langsung tanya ke Romo. Dan cara kedua, Bapak Ibu bisa melalui WhatsApp ke nomor admin Wihara Pradharma Sukha di 0811 9921 098. Sekali lagi 0811 9921 098. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan dari depan, begitu. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita buka kembali buku kebaktian kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Pada petugas dipersilakan. Baiklah, untuk lagu berikutnya mari kita buka buku tuntunan puja bakti kita. Kita nyanyikan bersama-sama kebijaksanaan yang terdapat pada halaman 58. Kendur sekali, maka bunyinya akan sumbang atau suaranya akan hilang. Lenyaplah lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang, jangan pula kau kendurkan.
bait 3. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kami buka. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung? Bisa langsung tunjuk tangan dan maju ke depan. Baik, jika belum ada, oke, silakan kok. Selamat malam, Romo Damawan, Satyanto Nama Budaya Romo. Sebelumnya saya berterima kasih atas dhamma desa yang telah Romo sampaikan, sangat jelas sekali dan mudah dimengerti. Terima kasih Romo. Ya, izin bertanya Romo. Jadi ada fenomena di mana seseorang ibaratnya tidak melakukan pelanggaran sila secara langsung, dalam artian direalisasikan. Tapi di pikirannya ada cetana untuk mengarah ke sana. Jadi ibaratnya seseorang tidak melakukan pelanggaran sila tersebut secara langsung, tapi dipikirkan. Dalam pikirannya dia kayak ada keinginan contoh ataupun di pikirannya bahkan membayangkan melakukan hal tersebut gitu kan, pelanggaran sila. Apapun itu. Yang mau saya tanyakan adalah apakah konsekuensi dari perbuatan tersebut. Jadi pelanggaran sila yang ibaratnya terpikirkan, cetananya dipikirkan terus-menerus, tapi meskipun tidak dilakukan secara langsung. Konsekuensinya apa dan dampak semengerikan apa yang dapat dialami oleh orang yang mengalami fenomena tersebut. Itu saja, terima kasih Romo Satyanto Nama Budaya. Ya, kan memang kalau cetana seseorang itu biasanya kalau seandainya dengan angan-angan hayal ya merupakan tapi setelah itu memang dia tidak lakukan ya, tetap pikiran-pikiran negatif yang sudah direncanakan ya, enak juga nih kalau misalnya ngambil punya ini gitu ya. Ya itu kan sudah ada keinginan. Jadi sudah ada keinginan, begitu keinginan memang misalnya apalagi kalau misalnya sampai dia lakukan, yaitu akan mempunyai suatu dampak yang buruk. Tapi seandainya tidak dilakukan, tapi dia sudah ada keinginan-keinginan yang buruk ya. Aduh, enak juga nih kalau misalnya saya ngambil mobil itu misalnya. Kalau misalnya saya punya, jadi hayal-hayal dia ini itu akhirnya betul-betul dia hanya angan-angan. Kalau misalnya tidak dilakukan masih bagus ya, tapi sudah mempunyai suatu dampak daripada keinginannya itu. Seperti contohnya dulu ya, ada pada zaman Sang Buddha ada seorang wanita itu pada waktu itu dia punya suatu keinginan yaitu untuk tinggal di sebuah istana ya, dan dia memang bukan warga dari istana itu, tapi ternyata karena keinginan itu pada waktu itu memang sudah akan dihukum pancung ya, akan dihukum pancung karena memang keperbuatan dia yang buruk pada waktu itu oleh raja mau dipukul hukum pancung. Tapi karena pada waktu itu
di dalam perjalanan yang dikeliling itu ya oleh si raja ini, ternyata si wanita ini masih apa ya, masih mempunyai suatu pola yang kepada orang yang dia tuju, ya. Nah, begitu dia meninggal dunia, ya, ternyata dia memang menjadi seorang seorang penjaga pohon beringin, ya. Karena apa? Karena ada satu keinginan yang memang pada waktu harusnya dia memang pada saat dia akan dipenggal, dia harusnya punya cetananya baik gitu. Saya akan berdana misalnya. Pada waktu itu kan dia memang berdana, ada makanan yang dia pikir saya sebentar lagi saya akan mati, ya. Tapi pada waktu dia berdana itu pikirannya tuh nggak terfokus gitu, nggak terfokus, dan akhirnya begitu dia dihukum, ya, dihukum pancung, dia akhirnya malah jatuh di makhluk peta di pohon beringin penunggunya di situ. Karena ada keinginan. Jadi kalau misalnya, maka seseorang itu misalnya sudah punya cetana, buang, ya, buang jauh-jauh. Misalnya, saya mau ini, tapi jangan sampai itu nanti menjadi beban pikiran kita pada saat dia sudah terpikirkan, ya. Akhirnya makanya seseorang itu pada saat dia meninggal dunia dalam kondisi koma, ya. Dalam cuti cita dibilangnya itu, dalam kondisi koma biasanya itu nanti akan melihat, ya, melihat daripada apa yang sudah dia rencanakan, dan begitu dia sudah putus napasnya, nah dia masuklah ke alam itu gitu. Karena dari kehendak atau dari cetana-cetana yang buruk itu akan membawa suatu dampak. Tapi kalau cetananya baik, saya mau terus berbuat baik, saya mau berdana kepada sangga, ya. Nah, memang walaupun belum terlaksana, tapi ada satu keinginan, ada cetana yang baik gitu, itu bagus. Enggak sampai akhirnya dia nanti jatuh ke alam bawah gitu. Tapi kalau cetananya buruk, buang, ya. Bila muncul cetana-cetana yang buruk, kita buang jauh-jauh, jangan sampai akhirnya menjadi beban pada saat kita meninggal gitu, ya. Ya, sama-sama. Baik, semoga pertanyaannya terjawab ya. Oke. Kita akan lanjut ke pertanyaannya dari WhatsApp. Ini ada satu, langsung dibacakan aja ya, Romo. Ya, silakan. Namo Buddhaya izin bertanya, apa syarat-syarat pada setiap kama untuk hingga dapat berbuah? Itu pertanyaan yang pertama. Maksudnya gimana? Apa syarat-syarat setiap kama hingga bisa berbuah begitu? Ada syarat-syaratnya enggak? Ya memang biasanya kalau kama baik, ya, itu memang supaya dia berbuah itu dibarengi dengan perbuatan baik. Ya, kita menolong, kita membantu, misalnya kita berdana kepada orang tua, kita berdana kepada wihara, berdana kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Itu adalah dimana pada saat kita memang sudah merencanakan dan kita laksanakan, mempraktekkannya, itu adalah yang positif, jangan yang negatif. Kalau yang negatif biasanya akan membuahkan sesuatu yang akhirnya membawa penderitaan, ya. Jangan sampai nanti karena penderitaan yang berkepanjangan, pada saat seseorang itu masuk ke alam, jadi meninggal dari kematian, dari kehidupan sekarang, itu biasanya akan menderita gitu, ya. Baik, ini ada pertanyaan kedua. Pada cerita putri tentang Kamesu Kama, apa yang dilakukan putri tersebut sehingga dapat kemampuan untuk melihat kehidupan sebelum dan sesudahnya? Terima kasih, Romo. Ya, yang tadi cerita gitu ya. Sebenarnya memang si wanita ini, Putri Ruja ini, dia mempunyai karma yang baik. Di kehidupan yang lalu, karena dia memang menjadi seorang putri yang setelah dia sudah memahami dan selalu melaksanakan sila-sila dengan baik, ya. Walaupun mungkin pada waktu dia menjadi seorang petualang, dia kan itu mempunyai niat-niat yang
yang buruk ya. Tapi setelah dia sudah terlahir di kehidupan keduanya, dia kan menjadi anak saudagar kaya. Begitu menjadi anak saudagar kaya ini, dia kan selalu berusaha untuk bermeditasi, memberikan ya katakan melaksanakan atasila, dan semuanya itu dilakukan dengan baik, dengan tulus ya. Makanya begitu dia terlahir menjadi seorang anak saudagar kaya ini, itu buahnya besar. Begitu dia karena sering melakukan hal-hal yang positif, begitu dia sudah terlahir kembali, akhirnya dia menjadi seorang yang walaupun mengalami terlahir di alam binatang dulu ya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat positif, bila mana ada hal-hal yang negatif kita bisa kalahkan dengan hal yang positif gitu ya. Baik, untuk pertanyaan di WhatsApp sudah habis. Mungkin kita tutup saja jika Bapak Ibu tidak ada yang ingin bertanya lagi. Jika ada yang ingin bertanya mungkin bisa tanya di kesempatan berikutnya ya. Dari Romo Baik. mungkin ada kata-kata penutup. Ya, ya baik, pada hadirin sekalian, pada kesempatan ini memang kita baru pertama saya mengisi di sini. Ya mudah-mudahan apa yang saya bawakan mengenai tema sebenarnya memang temanya ya yang ringan. Ya mudah-mudahan kita semuanya itu dapat melaksanakan, mempraktekkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, karena berkait dengan sila itu adalah merupakan patokan moral kita. Patokan moral kita, jangan sampai karena kita tidak mempunyai patokan moral, kita mengganggu orang, menyakiti orang, mengambil punya orang, milik orang lain, ya kita seolah-olah tidak bersalah. Ya kadang-kadang kan ada yang suatu pandangan keliru, dia kan apa yang dia dapat juga mungkin dari hasil korupsi. Jangan kita berpikir demikian. Ya, apapun yang kita lakukan itu jangan kita mempunyai analisa yang keliru ya. Kalau analisa kita selalu baik, kita menganggap semua orang baik ya, kita pun akan menjadi orang yang baik. Kita pun akan menjadi orang yang bijaksana di dalam kehidupan ini, bahkan di setiap kehidupan ya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sotihontu namo buddhaya. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu.